Sebelumnya kami perkenalkan diri Kak, saya Rehan Said. Saya Muhammad Iqbal. Nah, maksud dan tujuan kami ke sini ingin mewawancarai Kakak yang sebagai tugas Mas. Nah, sebelumnya silakan untuk Kakak Memperkenalkan diri. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Adi Mayastu, biasa dipanggil Ade. Saat ini saya bekerja di Puskesmas Sukodo, Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Kira-kira udah berapa lama Kak jadi Jadi pertama kali saya bekerja itu di bulan Maret 2020, jadi kurang lebih sampai saat ini sudah 2 tahun 10 bulan. Berarti Kakak lulus langsung. Alhamdulillah pas kemarin itu wisuda 2019, lalu beberapa lama kan ada pandemi ya. Iya. Pandemi, terus saya daftar, kebetulan lagi open recruitment di Dinas Kota Tangerang. Saya daftar dan alhamdulillah keterima, jadi memang langsung gitu pas begitu dari wisuda langsung Maretnya untuk pertama kalinya bekerja di Puskesmas sampai saat ini. Cepet ya. Alhamdulillah. Karena sebenarnya pandemi membuat untung juga tenaga kesehatan ya, karena kan Iya, banyak benar. banget lowongan kerja buat nakas khususnya. Gitu. Terus kalau di puskesmas itu tugas Kakak sebagai apa? Ya, jadi kalau ahli gizi di Puskesmas itu mungkin biasa dikenal dengan singkatan TPG ya, atau tenaga pelaksana gizi. Jadi di Puskesmas itu ada dua kegiatan ya, ada UKP, unit kegiatan keseorangan, dan juga UKM, unit kegiatan masyarakat. Jadi kalau di dua-duanya ini bisa dilakukan baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Nah, ini bedanya kita dengan ahli gizi di rumah sakit kan hanya di dalam gedung saja. Sedangkan kalau di Puskesmas itu sendiri ada di luar gedung. Nah, kita fokusnya tadi ada UKP, ada UKM. Jadi kalau untuk UKP sendiri contohnya di dalam gedung kita bisa melaksanakan pelayanan gizi, konsultasi gizi. Memang fokusnya lebih banyak kepada kesehatan ibu dan anak kalau di Puskesmas. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga pasien lansia, misalnya dengan hipertensi dan diabetes, atau pasien remaja putri seperti itu. Tapi memang seringnya anak-anak balita usia 0 sampai 5 tahun yang berkonsultasi gizi. Itu kalau dari UKP ya. Kalau dari UKM sendiri cukup banyak tugasnya, jadi mulai dari melakukan monitoring dan juga pengawasan di posyandu terkait dengan pelaksanaan penimbangan rutin ya, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Lalu juga ada di kelompok kelas ibu hamil, biasanya kita melakukan penyuluhan terkait anemia pada ibu hamil, dan juga pada remaja putri kita juga ada penyuluhan anemia, serta ada distribusi tablet-tablet juga ke sekolah-sekolah. Lalu kalau untuk lansia juga kita ada penyuluhan kepada lansia. Terus kalau untuk bayi dan balita ada pemberian suplementasi vitamin A di bulan Februari dan Agustus, itu secara rutin dilakukan di posyandu. Terus juga selain itu kegiatan masyarakat lainnya ada yang namanya program ISPK ya, itu program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Nah, itu adalah program kunjungan rumah. Jadi kita biasanya kalau ada masalah balita dengan yang status gizinya kurang atau bahkan sangat kurang, kita melakukan pendekatan dengan kunjungan rumah, karena biasanya mereka ini cukup sulit kalau untuk melakukan kontrol rutin ke puskesmas. Jadi kita yang melakukan kunjungan rumah dengan teknik jemput bola seperti itu. Terus biasanya kalau di posyandu kita juga selain memonitor kegiatan pengembangan di posyandu, kita melakukan surveillance gizi ya. Jadi surveillance gizi itu adalah pengumpulan data, pengelolaan, serta diseminasi data. Jadi setiap bulan itu kan posyandu melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan. Itu datanya kami kumpulkan setiap posyandu, lalu kita olah
dalam sebuah aplikasi, lalu terlihat kan status gizinya apa. Nah ini lalu kita interpretasi, maksudnya apakah ini masalah kesehatan yang dapat ditoleransi, cukup serius atau enggak. Nah itu bagian dari surveillance gizi. Jadi kita tahu masalah kesehatan yang terjadi di wilayah kerja kita itu apa, dan risikonya itu lebih besar di wilayah mana. Gitu. Berarti kayak bikin ini ya, program perencanaan gizi gitu ya? Betul banget. Jadi itu tugasnya dari mulai perencanaan ya. Perencanaan kan kita harus tahu analisis masalah. analisis masalah itu kita dapati dari datanya dari situ. Salah satunya dari data berat badan dan tinggi badan di Posyandu. Setelah itu kita buat programnya ya kan, berdasarkan beberapa faktor ya, misalnya urgensi, faktor risiko dan lain sebagainya. Baru dari situ kita bisa membuat intervensi apa nih kira-kira yang tepat atau cocok untuk mengatasi masalah gizi tersebut. Berarti ini Kakak banyaknya turun lapangannya ya? Kalau Iya, gitu. betul. Lebih banyak memang kegiatan di luar gedung, dan juga memang mungkin puskesmas itu cukup banyak pencatatan dan pelaporan gizi gitu. Jadi dibanding dengan rumah sakit, kita itu ada laporan rutin bulanan gitu ya, laporan rutin bulanan. Terus juga ada aplikasi, kalau teman-teman nanti ada yang mungkin kerja di puskesmas itu ada yang namanya EPPGBM ya, atau elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Jadi udah secara rutin se-Indonesia Raya ya, terutama juga di Tangerang itu sudah secara rutin setiap bulan nih data-data penimbangan itu kita input ke dalam aplikasi tersebut. Jadi itu aplikasinya punya Kemenkes, jadi Kemenkes bisa secara langsung memonitor, melihat dari situ. Jadi terpantau banget gitu ya. Nanti bisa langsung tahu status gizinya gitu ya? Iya, bisa langsung dipantau. Nah, terus kalau hambatan kakak selama bekerja apa aja? Nah, hambatan kita itu kalau di puskesmas sangat bekerja sama dengan kader ya, kader Posyandu gitu. Karena kegiatan Posyandu itu sendiri kan penimbangan yang salah satunya penimbangan berat badan tinggi badan. Sedangkan seperti yang kita tahu kader Posyandu tidak semua mungkin yang mumpuni begitu ya. Ada juga yang sudah ibu-ibu senior segala macam gitu ya. Dan kita tidak bisa menuntut mereka untuk bisa mengukur sevalid kita, seakurat kita. Karena kalau kita kan memang belajar, kuliah memang untuk itu gitu. Sedangkan mereka kan ibaratnya kader itu tidak secara melalui menempuh pendidikan secara khusus gitu. Nah, hambatannya pasti ada saja pengukuran yang kurang valid begitu. Nah, tugas kita itu adalah melakukan validasi terhadap pengukuran yang memang ini benar nggak ya bermasalah gitu. Terus sekarang ini khususnya kita di Kota Tangerang itu dituntut serba digital. Jadi bagaimana nih caranya target kita tercapai dengan menggunakan sistem software aplikasi yang terbaru sekarang gitu. Sedangkan kadang-kadang mungkin merasa kesulitan gitu kan dengan aplikasi seperti ini gitu. Nah, itu mungkin hambatannya. Jadi kita cara mengatasinya pertama pasti sering melakukan koordinasi pertemuan pada kader Posyandu, kita sosialisasi seperti apa. Cuma memang itu jadi memakan waktu seperti itu kan, karena nggak bisa kita ada program terus tiba-tiba langsung kita kasih ke kader, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus ada koordinasi dulu, pertemuan dulu, ada sosialisasi, baru itu bisa berjalan. Jadi memang hambatannya banyak karena kita banyak bekerja sama dengan kader Posyandu, maka kita menemukan hambatan di situ. Berarti hambatannya tuh di kadernya ya Kak? Lebih kepada karena kita nggak bisa menuntut kader ya, kita nggak bisa menuntut kader, tapi kita bisa melatih gitu. Melatih kayak misalnya kita mengadakan pelatihan antropometri kepada kader Posyandu gitu. Terus kita melakukan sosialisasi terkait aplikasi program gizi gitu. Cuma memang balik lagi ya, itu semua bisa jadi tidak maksimal gitu, karena tidak mungkin kita
secara rutin terus menerus melakukan pelatihan gitu. Paling kayak misalnya setahun 2 kali seperti itu. Supaya kadernya juga ini ya lebih paham gitu Iya gitu. Takut nanti data yang diambil malah bias. Nggak paham itu salah. Iya. Jadi Berarti misalkan ada kesalahan kayak gitu, petugas puskesmas ya yang Iya. langsung. Jadi memang kita setiap bulan kan ngecek ya, ini dia ada status gizi yang kurang atau misalnya sangat kurang. Nah itu kita sudah secara langsung informasikan kepada Posyandu kalau misalnya menemukan balita yang berat badannya 2 kali betul-betul tidak naik ya, atau misalnya dia kalau di KMS itu garisnya merah, garis merah kan sangat kurang. Nah itu dikenal dengan BGM ya, ada sebutan BGM bahwa garis merah. Nah, itu harus segera dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan dan juga konsultasi gizi gitu. Karena salah satu tanda bahaya dari pertumbuhan itu kan kalau dia cirinya BGM atau 2 kali tidak naik ya berturut-turut. Nah kadang memang tidak sedikit juga yang pas kita ke puskesmas kita validasi ternyata pengukurannya yang kurang tepat gitu, tapi nggak apa-apa, itu kan jadi screening ya, lebih baik terdeteksi dini dibanding terlambat ternyata ada masalah cuma nggak kelihatan nih gitu. Jadi lebih baik nggak apa-apa kalaupun itu kurang valid, tapi jangan sampai justru yang jadi masalah ini itu yang tidak dirujuk gitu misalnya. Ada sih sempat kayak gitu, cuman itu yang harus kita evaluasi seperti itu. Terus untuk apa tuh namanya, kan di zaman sekarang banyak perubahan perkembangan teknologi yang baru. Nah bagaimana kakak cara mengatasinya? Jadi memang kalau dalam berilmu kita harus senantiasa melihat orang yang lebih di atas kita ya, karena banyak banget ternyata orang yang jauh lebih cerdas yang punya wawasan lebih luas. Jadi kita memang dalam menuntut ilmu ya harus punya ilmu padi juga ya, semakin kita tahu semakin menurut gitu. Jadi kalau zaman sekarang saya lebih kayak misalnya kalau di sosial media saya itu suka follow misalnya beberapa influencer gizi gitu ya, yang memang suka share posting tentang hal-hal yang kadang itu cuma jadi isu receh gitu ya di masyarakat, tapi ternyata bagus penjelasannya. Kayak misalnya kalau kalian kenal itu dosen pakar peneliti juga, Bu Rita Ramayulis ya. Nah itu saya follow dia di Instagram dan itu cukup banyak topik-topik gizi yang dia angkat yang kadang kalau kita lihat oh iya ya ini sebenarnya pernah saya pelajari di kuliah, cuman dikemas dengan pembawaan yang menarik gitu. Terus saya juga walaupun misalnya saya sekarang di dunia masyarakat puskesmas gitu, tapi saya tidak menutup informasi kayak misalnya dari gizi klinis gitu. Saya ada juga follow ahli gizi rumah sakit seperti apa sih gitu pengalamannya, terus hambatan yang dialami, atau juga misalnya di dunia catering, MSPM juga saya beberapa follow. Terus ada juga di gizi olahraga misalnya yang lagi ngetren sekarang itu juga sama. Jadi kita memang di dunia yang sekarang udah digital ya, jadi apalagi dari tidak cukup hanya dari textbook gitu ya, tapi kita harus aware juga sama sosial media, dan kita harus pintar-pintar juga nyari mana nih yang beneran memang punya kredibilitas yang oke, benar dia ahli gizi. Kadang kan ada juga yang ngaku-ngaku ahli gizi gitu ya dan menyesatkan, itu ada juga. Jadi memang harus pintar-pintar cari sumber referensi yang kredibel. Terus kalau dari sosial media ya, kalau dari YouTube juga ada ya, YouTube, atau
kalau misalnya kita ada dengan mengikuti pelatihan gitu. Cuma pelatihan ini kan tidak rutin ya, yang tadi saya bilang pelatihan itu ada buat tenaga gizi, kayak misalnya pelatihan tata laksana untuk anak dengan gizi buruk. Nah itu kita sebisa mungkin kalau misalnya tidak ada yang dibiayai misalnya dari dinas kesehatan, kita cari ilmu lewat misalnya seminar gitu. Jadi supaya kita tidak ketinggalan, atau misalnya ada universitas atau kampus yang ngadain pelatihan nih gitu, kalau emang cocok kita bisa ikut gitu. Jadi harus menerima banyak input yang ada dari sosial media, dari apa namanya textbook gitu, buku, atau juga misalnya melalui dari seminar atau pelatihan. Berarti tetap ngikutin ini ya, apa namanya, ilmu-ilmu yang terbaru. Iya betul, karena kadang banyak juga nih yang pas saya kuliah nggak belajar ini, sekarang kok mahasiswa gizi udah belajar ini ya gitu. Jadi ternyata banyak juga nih ilmu-ilmu baru yang saya ternyata belum pelajari. Jadi memang kalau belajar kan bisa dari mana saja ya. Tuh, kayak misalnya saya bisa aja belajar dari kalian gitu, apa ilmu yang terbaru saat ini. Jadi belajar itu jangan melihat siapa orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikan sama orang tersebut. Kayak pas waktu itu juga ada isu kan yang pas dari penerbit buku luar itu kayak bikin buku tentang diet anti sayur gitu. Dia nanti Iya. dia Jadi sayur, dia- oh ya tahu ya. Ada juga artis-artis itu yang salah satu artis dia atlet juga. Dia bilang kalau misalnya nggak usah makan sayur gitu ya sama anak gitu. Sebenarnya itu diet itu kurang tepat ya, karena kita yang kita tahu sendiri aja ada yang namanya gizi seimbang gitu. Nah itu kita harus balik lagi nih, kita harus punya referensi yang kredibel gitu. Jadi jangan sampai kita mahasiswa gizi udah tahu belajarnya yang benar seperti apa, tapi ada beberapa pihak yang menyesatkan ilmu gizi itu sendiri. Itu yang harus kita hindari ya. Berarti ini agak kontroversi ya statementnya gitu ya. Dia anti sayur gitu. Iya benar, dia kan sayur. Padahal jelas-jelas tidak ada yang bisa menggantikan komponen sayur itu sendiri. Kita tetap butuh itu. Terus untuk Enggak. Lanjut aja ya. terus untuk terkait kode etik profesi ahli gizi yang senantiasa berusaha menjadi pendidik rakyat yang sebenarnya. Terus bagaimana usaha kakak nih selama menjadi ahli gizi dalam mendidik masyarakat di bidang gizi? Jadi kalau secara in real life gitu ya, menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat ya kalau nggak salah poinnya itu ya di kode etik. Jadi misalnya saya khususnya sebagai tenaga pelaksana gizi di Puskesmas harus menyampaikan informasi kepada masyarakat ya, dari berbagai kelompok usia ya, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita ya kan, terusnya anak sekolah, remaja putri, lansia gitu. Jadi semua itu kan ada ada kelompok usia tersebut dan kita ada penyuluhan. Nah itu kita harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan ilmu gizi yang kita pelajari. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai menyesatkan masyarakat. Yang kedua, kita harus mampu nih menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kegelisahan masyarakat yang dialami. Misalnya di suatu wilayah ada masalah ibu hamil yang boleh nggak sih kalau ibu hamil misalnya makan nanas gitu. Nah itu kita harus memberikan penjelasan yang ilmiah, tetapi juga sebisa mungkin dapat diterima di masyarakat gitu. Karena kita nggak bisa juga nih bahasa yang penelitian terus tiba-tiba dibawa ke masyarakat yang ada mereka nggak ngerti gitu. Jadi kita harus bisa memposisikan diri juga. Terus mungkin yang kalau di sosial media ya perlu diperhatikan menjaga profesionalitas gitu. Nah
memang sosial media ini sendiri kan tidak ada secara khusus diatur begitu ya. Kalau tidak secara jelas diatur kita mesti bagaimana di sosial media, tapi memang sebaiknya kita bisa kalau mau bikin konten terkait gizi itu kita harus sebisa mungkin kita cantumkan sumber referensinya dari mana gitu. Itu menegaskan bahwa apa yang kita sampaikan itu jelas, ada sumbernya, ada referensinya, bukan asal pendapat dari kita sendiri gitu. Jadi kita tidak tidak menyebarkan informasi tanpa suatu dasar yang jelas gitu. Terus juga sebenarnya kalau ini agak berat ya, di kehidupan nyata itu kita dituntut sebagai role model ya kalau di secara langsung. Jadi sempat ada di posisi saya itu kalau di luar malu kalau pesan kayak misalnya mie instan gitu. Walaupun kita tahu sebenarnya boleh, ahli gizi makan instan boleh, tapi jumlahnya gitu yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sering. Tapi jadi seakan-akan nanti kalau itu dicontoh nih sama orang gitu. Sampai pernah saya kerja tuh, saya tuh kalau beli gorengan tuh diam-diam saya ngambil kiri kanan gitu. Oh pasang saya beli deh gitu. Dan itu juga walaupun jarang ya, saya jarang beli, tapi jadi secara nggak langsung tuh perilaku kita ditiru gitu oleh masyarakat. Jadi sebisa mungkin lah gitu, kalau misalnya mau makan junk food, fast food kayak gitu, tidak perlu di share gitu ya di sosmed, atau juga jangan terlalu sering juga gitu. Jadi latihan diri sendiri. Jadi memang yang susah itu kan adalah mengubah sikap dan perilaku ya. Kadang kita memberikan himbauan kepada masyarakat gitu ya, makan sayur dan buah gitu setiap hari, tapi diri sendiri juga masih kurang. Itu sebenarnya yang susah di situ ya, yang saya juga masih belajar lah, masih berusaha. Cuma sebisa mungkin apa yang bisa kita kontrol supaya masyarakat ini nggak mengikuti contoh-contoh yang buruk gitu ya kan. Jadi berusaha lah kayak misalnya nggak apa-apa gitu, kayak misalnya padahal lo makan gizi seimbangnya cuma di siang doang gitu, tapi di foto gitu ya kan, di update lah status segala macam. Tapi nggak apa, itu jadi suatu inspirasi kan, jadi sebisa mungkin hal-hal yang memang sudah dipelajari itu kita coba aplikasikan, itu lebih berasa sih, lebih strong ya. Benar. Jadi kita mendidik juga masyarakat, gizi seimbang tuh seperti ini gitu, isi piringmu tuh seperti ini gitu. Itu mendidik masyarakat. Jadi harus menyampaikan informasi yang benar, yang jelas, dan juga kita menjadi role model buat mereka. Berarti ini kita tetap harus menjaga kredibilitas kita, sama kita yang dapat memposisikan diri kita sebagai ahli gizi. Betul. Jadi bagaimanapun juga kan ahli gizi ini sebuah profesi ya. Profesi. Jadi kita harus dapat menjaga nama baik itu gitu. Jadi kalau misalnya mau misalnya makan yang jorok gitu istilahnya, itu di rumah aja gitu, jangan sampai di publik gitu ya. Karena berasa sih kalau saya kalau dilihat orang gimana nih gitu ya. Kadang ada juga kan beberapa netizen yang kadang komentar, kok misalnya ahli gizi makan ini gitu ya kan. Ada aja yang kayak gitu. Jadi sambil mencoba melatih bahwa ilmu yang diberikan, ilmu yang kita dapat itu sebenarnya sangat berdampak bagi kesehatan gitu. Jadi memang harus dimulai gitu sebelum kita mencoba mendidik masyarakat untuk hidup sehat, punya healthy lifestyle dengan makan sesuai dengan gizi, maka diri kita dulu yang harus terdidik gitu. Seperti itu. Terus untuk tanggapan kakak nih sebagai rekan profesi yang melanggar salah satu kode etik tuh, tanggapannya seperti apa? Jadi kode etik itu sebenarnya banyak banget ya kalau di undang-undangnya, standar profesi profesionalis itu banyak, dan tidak dapat dibenarkan satupun yang terhadap pelanggaran kode etik, karena yang namanya ahli gizi tadi adalah sebuah profesi
yang mana kita punya hak, kita punya kewajiban, kita punya standar kompetensi, kita punya standar kode etik, itu semua harus kita jalankan. Kalau misalnya tidak mau gitu atau melanggar, itu namanya sudah bukan seorang profesional gitu. Jadi menurut saya memang kita harus taat gitu, harus taat terhadap apa yang sudah diatur gitu. Kalau misalnya melanggar, artinya itu bukan lagi merupakan profesi lagi. Jadi memang apa yang membedakan kita dengan yang lain gitu ya, nah, kita ini punya aturan gitu, kita punya aturan yang jelas, kita punya hak, punya kewajiban. Jadi segala jenis bentuk pelanggaran ya memang bisa bisa ditindaklanjuti, diadili di pengadilan selanjutnya seperti itu. Jadi itu juga karena berdampak ya, kita ini kan hubungannya dengan klien gitu ya, dengan orang lain, itu merupakan pekerjaan yang memang harus hati-hati. Jadi kita sendiri kalau memposisikan diri sebagai klien, kita tentu tidak mau dirugikan ya, sama seperti mereka di luar sana, tentu sangat dirugikan kalau ada oknum-oknum yang melanggar kode etik. Itu sudah termasuk perbuatan yang tidak mencerminkan profesi itu sendiri gitu ya, karena sudah melanggar. Kalau untuk kompetensinya yang harus dimiliki seorang tenaga gizi dalam menjalankan tugasnya. Oke, jadi kalau khususnya di bidang masyarakat ya, jadi pertama kita memang harus profesional. Jadi kita tahu apa hak kita, apa kewajiban kita, dan kita tahu hak pasien, kewajiban pasien apa. Itu yang pertama. Yang kedua dalam melakukan pelayanan gizi gitu, salah satunya adalah konsultasi gizi, kita harus punya kemampuan komunikasi yang efektif. Jadi bagaimana caranya kita bisa menggali nih, menganamnesa pasien, ya kan, kebiasaan makannya seperti apa, ya kan, di masa lampau, kebiasaan sekarang seperti apa. Itu tidak bisa kita dapat tanpa punya kemampuan komunikasi gitu. Jadi gimana kita bisa berbahasa yang sopan, santun, ramah, dan juga bagaimana cara kita untuk melakukan menggali data gitu, sebisa mungkin, sedalam mungkin yang kita tahu gitu. Jadi kita harus punya kemampuan komunikasi yang efektif. Lalu kita juga harus punya kemampuan di bidang gizi masyarakat dan juga gizi klinik ya. Jadi kalau gizi masyarakat kita harus tahu nih gitu ya, di setiap kelompok usia pasti ada materinya ya. Kalau misalnya balita, misal status gizi seperti apa, ibu hamil yang dikatakan anemia, yang kek seperti apa, kelompok-kelompok rawan tersebut. Nah, itu kita harus punya ilmunya gitu. Jadi apa yang dipelajari teman-teman selama dari semester 1 sampai 8 itu ada semua gitu di puskesmas gitu. Jadi bakalan kepake semuanya, nggak ada yang enggak. Cara pengukuran ya kan, antropometri itu kompetensi banget. Kita harus bisa gimana cara mengukur berat badan, mengukur tinggi badan, terus ada juga mengukur lingkar lengan. Jadi metode penilaian status gizi itu sangat berguna gitu ya di masyarakat. Jadi itu kompetensi yang harus punya. Terus kalau dari gizi klinik ada namanya proses asupan gizi ya. Jadi ada PAGT, proses asupan gizi terstandar, itu terdiri dari ADIMA ya. Ada anamnesa, diagnosa, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Masing-masing itu harus kita kuasai gitu. Mulai dari anamnesa itu kan ada banyak domainnya ya. Domain mulai dari riwayat personal juga ada gitu, dari personal, terusnya antropometri, biokimia, fisik klinis ya. Itu yang harus dikuasai. Terus kalau diagnosa juga ada domain asupan, domain klinis, dan juga domain behavior. Kalau dari intervensi juga, intervensi itu harus dapat terukur gitu. Itu harus kita kuasai. Terus jenis-jenis diet ya kan, itu juga sama. Itu
ada semua kan, terus monitoring dan evaluasi. Jadi itu kompetensi dari gizi klinis ya. Jadi tadi ada profesional, terusnya ada apa namanya komunikasi, terus kemampuan terkait dengan gizi masyarakat, gizi klinis. Jadi itu dasar-dasar yang harus dipunya. Lalu yang terakhir adalah kompetensi terkait dengan kalau khususnya di masyarakat ini karena banyak pencatatan dan pelaporan ya. Nah, jadi harus punya kompetensi itu di situ. Di sini kan sekarang dunianya sudah digital. Jadi itu pasti kepake banget. Jadi kita harus bisa dituntut, harus bisa mengoperasikan seenggaknya gitu ya. Sekarang kayak misalnya Excel, terusnya spreadsheet ya. Sekarang spreadsheet, terusnya apalagi ya yang sering dipakai. Itu sih paling yang sering. Nah itu kalau kita nggak bisa itu akan menyulitkan karena teknologi itu kan dibuat untuk memudahkan kita. Kayak misalnya banyak data, kalau kita lakukan manual ngitung satu-satu kan lama ya. Nah, itu kapan selesainya gitu. Sedangkan setiap bulan ada data, makanya kita pakai alat bantu digital gitu ya. Entah itu Excel, spreadsheet, atau misalnya ada software, ada yang namanya software WHO Antro gitu. Terus kalau misalnya recall gitu ya, analisis makan, kita misalnya bisa pakai Nutri Survey gitu. Karena atau misalnya pakai DBMP yang kita convert di Excel bisa juga gitu. Nah itu alat-alat bantu yang memudahkan kita dan itu kita pakai setiap hari. Itu harus punya kemampuan digital di dalam bidang tersebut. Tapi kakak pernah mengalami kesulitan gak dalam kayak mengintervensi klien gitu? Soalnya kan jenis diet kan banyak kan. Itu ada kesulitan gak dalam menentukan dietnya gimana? Soalnya kan banyak banget. Iya. Cuma kalau untuk di puskesmas sendiri ini memang secara penyakit tidak banyak komplikasi ya, tidak ada sekompleks di rumah sakit gitu. Jadi dan kita fokus di kesehatan ibu dan anak. Jadi kalau untuk balita ya itu kan masalahnya kalau kondisi kurang sangat kurang stunting ya. Dan itu dietnya udah pasti satu tuh si tinggi kalori tinggi protein gitu. Terus kalau untuk remaja putri anemia juga sama ya kan. Paling yang lansia dietnya lebih ke misalnya ada hipertensi, ada diabetes, atau ada yang asam urat, ada yang apa namanya hiperlipidemia gitu, kolesterol kayak gitu lebih ke situ. Ada beberapa kayak misalnya yang rujukan dari rumah sakit, tapi konsultasinya puskesmas itu ada. Kita sempat menerima waktu itu pasien kanker ya, CA gitu, terus sempat juga lebih seringnya ginjal. Padahal itu CKD udah stadium 3, tapi kenapa ini puskesmas gitu ya? Kenapa nggak sekali di rumah sakit gitu? Kadang saya suka heran, tapi itu jadi tantangan juga buat saya. Jadi udah itu kan saya pelajari di kuliah, tapi jarang gitu kan pasien puskesmas itu jarang. Paling hanya hipertensi dan DM, tiba-tiba ada CKD gitu. Nah itu jadi saya buka lagi, baca lagi buku penuntun diet gitu. Dan memang di puskesmas juga cukup banyak ya referensi buku itu, ada maksudnya satu lemari. Jadi apa yang buku-buku yang di kuliah itu ada di puskesmas gitu. Jadi kalau misalnya kita lupa ya, kita juga masih bisa baca lagi gitu, oh ya. Jadi namanya manusia pasti ada kekurangannya juga. Jadi kita taruh gitu referensi kita untuk sebagai dasar acuan. Jadi banyak banget yang mulai dari tata laksana, pedoman, peraturan perundang-undangan, referensi terkait apa ilmu gizi itu sendiri. Jadi itu tadi banyak banget sebenarnya kalau dijabarkan. Tapi yang jelas ketika kita menemukan kasus yang di luar dugaan kita, nah itu nggak apa-apa, nggak ada masalah menurut saya untuk baca kembali. Tapi kita sesuaikan itu, jangan kelamaan bacanya, pasiennya nungguin gitu. Kita baca sekilas aja, pasti kan sebelum kita udah pelajarin, kita udah tahu konsepnya. Oh ini gitu. Paling kayak misalnya yang krusial ya, kayak misalnya di ginjal, jangan sampai salah nih pemberian protein, karena di ginjal yang hemodialisa sama yang enggak kebutuhan proteinnya kan jauh berbeda. Itu yang harus
disampaikan secara jelas gitu, dan kita buat menunya langsung seperti itu. Berarti walaupun udah di dunia pekerjaan itu kita masih tetap boleh buka buku-bukunya gitu kan? Boleh. Kirain harus hafal banget gitu. Atau sebenarnya bisa juga, jadi kita buat ringkasan tapi dengan desain yang ini ya, dengan desain gitu, dengan desain berwarna, jadi kita bisa tempel gitu ya, kita bisa tempel kayak poster gitu, model itu boleh kayak gitu ditempel di puskesmas. Misalnya diet tinggi protein, apa jenis-jenis ada proteinnya segala macam gitu, apa boleh juga gitu. Jadi itu sebagai sarana media edukasi juga kan kepada pasien gitu. Jadi lebih ke pemilihan bahan makanan kan? Ya, pemilihan bahan makanan juga bisa. Jadi memang media edukasi itu kan banyak ya, bisa dari leaflet juga gitu. Di leaflet kan kita bisa jelaskan jenis apa saja, jumlahnya berapa, dan waktunya, jadi lebih ke situ. Terus kalau harapan kakak untuk ahli gizi Indonesia Pak? Harapannya agak ini ya, harus visioner banget ya harapan ahli gizi Indonesia. Tentu harapannya yang saya rasakan itu keberadaan ahli gizi seringkali dikesampingkan, diremehkan, bahkan dibandingkan dengan dokter gitu ya. Jadi seringkali di rumah sakit atau misalnya di puskesmas itu masih sering bersinggungan ya. Jadi yang dianggap penting itu hanyalah dokter ya, atau tenaga medis gitu. Kita sebagai yang penunjang itu terkadang dianggap suka tak dianggap malah gitu. Iya, makanya bahkan kalau sekarang ini udah, menurut saya udah lumayan enak gitu ya. Udah di puskesmas di Kota Tangerang tuh masing-masing udah punya ruangan konsultasi gizi itu udah masing-masing. Tapi di selain DKI atau Tangerang gitu ya, kayak misalnya di Banten apa segala macam, bahkan nggak punya ruangan gitu. Sempat beberapa tahun lalu malah ada yang ruangannya itu di samping, nggak punya ruangan tapi di samping toilet ada space, itu konsultasinya di situ, bayangin. Jadi setidak menariknya gitu ya gizi di pandangan mereka, padahal kan sama nakes ya, sama tenaga kesehatan gitu, tapi tidak dianggap gitu. Nah kalau sekarang mungkin udah jauh lebih baik, udah lebih orang-orang udah semakin tahu ya gitu. Tapi beberapa juga kadang masyarakat ahli gizi, apa sih ahli gizi gitu, tugasnya apa gitu ya, masih awam. Nah jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang meneruskan. Jadi harapannya ahli gizi Indonesia ini harus tetap eksis gitu ya. Supaya tetap eksis, kita memang jadinya personal branding gitu ya, personal branding ke masyarakat tentang gizi itu, nutrisionis itu apa sih gitu. Terus prospek dan lingkup kerjanya di mana aja gitu. Jadi harapannya juga makin banyak lagi nih lowongan gizi gitu ya, nggak hanya di rumah sakit, puskesmas gitu. Sekarang kan juga banyak ya, saya lihat ada platform kesehatan online gitu, dan salah satunya dia rekrut ahli gizi. Nah itu juga menurut saya merupakan terobosan yang bagus ya gitu ya, platform online tersebut. Jadi kalau misalnya dokter kan ada itu ya, ada punya sendiri gitu ya. Nah ahli gizi juga misalnya ada punya sendiri misalnya. Nah itu yang harapan kedepannya. Terus juga makin tetap mengembangkan keilmuan sih. Jadi supaya kita nggak tertinggal nih sama ahli gizi yang di luar negeri gitu. Karena kalau saya lihat ahli gizi di luar negeri itu udah wah banget sih. Memang dia itu banyaknya dietitian ya, atau profesi. Nah kalau di kita ini kan masih jarang banget ya gitu, masih jarang banget nih profesi dietitian itu sendiri gitu. Kalau di luar negeri itu udah sangat terstruktur ya.
Jadi itu udah jadi satu kesatuan tim gitu ya, ada dokter, ada perawat atau bidan, terus ada ahli gizi gitu. Nah itu yang harus kita reminding gitu ke teman sejawat kita di luar profesi gizi, kalau profesi gizi itu eksis, ada, dan juga penting gitu keberadaannya. Karena seringkali masalah gizi juga diremehkan gitu kan, kayak misalnya masalah stunting gitu ya, ya kan juga gede sendiri nih anak gitu ya. Kan nggak serta merta bisa kayak gitu ya, ada ilmunya gitu. Nah itu yang kita harus tetap berusaha memperkenalkan kepada masyarakat, terus kepada teman sejawat di luar gizi, dan juga mengembangkan keilmuan kita sendiri sebagai ahli gizi supaya jangan sampai ketinggalan nih sama ahli gizi di luaran gitu. Harus tetap maju berarti. Ya harus tetap maju. Jadi kita juga banyak kok ahli gizi Indonesia yang cerdas ya, yang menurut saya gimana ya, balik lagi nggak semua kayak orang berpikirnya dokter itu lebih cerdas gitu ya, nggak semua gitu. Saya banyak kok namanya kayak namanya Bu Rita ya, Bu Rita Ramayulis itu wah luar biasa, beliau kan sudah udah dokter ya, udah S3 gelarnya doktoral gitu. Terus yang dosen-dosen juga ya, dosen-dosen kayak Bubun, wah dia udah ini banget gitu, udah expert lah ya di dunia gizi gitu ya. Wow. Udah banyak banget. Terus kalau ngelihat ahli gizi di luar negeri itu yang saya bikin salut, dia benar-benar menyampaikan, mempraktikkan kehidupan sehari-hari dia tuh benar-benar sehat banget gitu. Kan kalau di kita seringnya ya ini ya menyampaikan, tapi di luarnya makan di mana McD gitu. Iya gitu. Sama sih, saya juga masih seperti itu. Cuman ada lah kayak misalnya harapan ke depan tuh ahli gizi jadi role model healthy lifestyle yang sesungguhnya gitu. Karena healthy lifestyle kan kayak dua ya kuncinya ya, kayak diet, exercise, terusnya sisanya ada sleep management sama manajemen stres gitu. Jadi itu harus kita tetap lakukan ya dari healthy lifestyle itu sendiri. Itu sih harapannya. Biar lebih mencontohkan kepada masyarakat. Iya betul. Kalau itu kan istilahnya karena keterbatasan teknologi juga kan istilahnya jadi kayak terhambat gitu. Kayak lebih beda dari negara lain. Oh iya, itu tadi makanya kita sebagai ahli gizi di Indonesia ini harus senantiasa melakukan melakukan pengembangan terhadap keilmuan kita sendiri. Jadi kita jangan cepat puas ilmu kita yang sudah didapat dari sini. Kita harus tetap, kalau ada seminar, pelatihan gitu yang terkait ilmu gizi gitu. Apalagi sekarang kayaknya banyak ya saya lihat course gitu ya, course dari luar negeri yang bisa kita pelajari gitu. Atau contohnya kalau misalnya di Indonesia sendiri itu kan ada ya di Semio ya. Semio juga kan itu kan dia Asia Tenggara kan ya. Gitu. Jadi dia sering banget ngadain seminar terkait gizi, tapi dia mengundang narasumber dari luar. Nah itu jadi ahli gizi itu sebisa mungkin sesekali ikut seminar yang topiknya internasional. Jadi supaya kebuka. Dulu saya waktu masih jadi mahasiswa adalah sekali dua kali yang walaupun kadang ini maksudnya apa gitu ya. Awalnya nggak ngerti, tapi pas baca lagi iya gitu. Walaupun yang paham itu cuma sedikit, tapi nggak apa-apa. Jadi kita tahu ternyata di luar negeri stunting juga dibahas loh gitu ya. Di Afrika itu intervensinya seperti ini loh, pakai LTF yang dari selai kacang gitu ya. Oh ternyata seperti ini kalau di negara-negara Afrika kalau yang gizi buruk. Jadi kita tahu nih gimana sih penanganan masalah gizi di luar negeri gitu. Terus kalau untuk saran kakak nih untuk mahasiswa gizi saat ini, Saran mahasiswa ya. Mahasiswa. Iya, benar-benar. Hidup mahasiswa. Ya. Tadi, jadi yang pertama mahasiswa itu sangat ditunggu banget nih, kayak misalnya ada penelitian. Nah itu
eh, saya sangat mengharapkan ini, saya senang kalau misalnya ada mahasiswa penelitian apa, terus misalnya contohnya kita di puskesmas gitu, kita senang banget. Jadi artinya dia ingin mencoba mencari tahu masalah gizi yang ada di wilayah gitu ya, terusnya pasti mencoba memberikan masukan gitu ya, apa rekomendasi yang terbaik kayak gitu. Jadi lakukanlah penelitian, pengembangan ilmu, terus juga kita sangat berharap mahasiswa gizi Indonesia juga melakukan pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Misalnya kalau di pandemi ini kan banyak yang banyak masalah, misalnya contohnya COVID. Nah mungkin yang lebih sering kan kayak misalnya baru dokter, baru perawat, padahal gizi juga bisa masuk ke dalamnya nih gitu. Gizi pada saat masa pandemi COVID itu seperti apa sih supaya tetap fit gitu ya, itu juga sebenarnya bisa gitu. Atau pengabdian masyarakat kayak misalnya kalau PBL desa juga ada kan ya di situ. Nah itu bisa teman-teman gizi lakukan. Jadi mahasiswa itu adalah ibaratnya jembatan ya gitu, jembatan kepada ke masyarakat gitu. Jadi bisa melakukan penelitian dan juga pengabdian, lebih kepada fokusnya dua itu yang diharapkan pada mahasiswa gizi. Jadi banyak belajar, terusnya juga banyak bermain dengan masyarakat. Nah itu sangat baik gitu. Jadi ilmu itu kan yang baik sebisa mungkin kalau disampaikan kepada orang lain, karena kalau hanya disimpan di dalam diri sendiri pasti akan lupa gitu. Dan memang yang bisa bermanfaat gitu. Jadi salah satunya dengan penelitian, dan itu kan pasti ada manfaatnya ya untuk masyarakat. Jadi kita bisa tahu nih masalah kesehatan apa yang terjadi, terus bagaimana cara mengendalikan masalah tersebut gitu. Jadi kita senang banget kalau ada mahasiswa penelitian, ada mahasiswa yang mengabdi masyarakat gitu. Termasuk saya juga maksudnya sudah lulus S1 gitu, punya cita-cita jadi mahasiswa lagi gitu ya. S2 berprofesi tetap gitu, saya punya cita-cita ke sana gitu. Jadi nanti juga teman-teman sama nih, ketika misalnya mahasiswa sekarang seperti ini udah lulus, jangan pernah cepat merasa puas dengan ilmu yang kita punya, harus tetap belajar terus gitu. Apapun dan dimanapun akan selalu belajar. Soalnya kan ilmu juga nggak ada habisnya. Iya, benar. Jadi belajar yang tadi saya bilang, kalau belajar jangan melihat dari subjek yang orangnya, tapi apa yang disampaikan. Bisa jadi kalian belajar misalnya sama mahasiswa semester 3 atau semester 1, nggak ada masalah gitu. Siapa tahu mereka dapat ilmu baru apa gitu ya kan. Tidak menutup kemungkinan, jadi bisa belajar dari mana aja. Atau misalnya mahasiswa gizi ini sebenarnya kan punya organisasi ya, Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia ya. Nah itu bagus banget menurut saya buat jadi wadah sharing gitu. Karena kadang walaupun kita sama-sama gizi, suka ada pelajaran yang mungkin kita nggak dapet nih di kampus, tapi kok di kampus itu dipelajarin gitu ya. Atau ada juga mata kuliah yang berbeda. Nah itu sangat baik tuh kalau misalnya sharing di situ sama mahasiswa gizi di kampus lain, terutama yang mungkin kampus yang itu ya mahasiswa gizinya lebih baik gitu secara akreditasinya. Jadi kita istilahnya studi banding terhadap mahasiswa gizi di kampus lain gimana sih gitu, belajarnya apa aja gitu. Jadi buat selalu ternyata apa yang kita pelajari ini masih banyak ya yang belum kita tahu gitu. Bahkan sekalipun saya yang sudah kerja, ketika dapat materi lagi gitu terkait gizi, wah ini banyak juga ya ternyata gitu. Jadi nggak ada habis-habisnya gitu, ilmu pengetahuan selalu berkembang, selalu dinamis gitu. Ya kan? Itu saja yang saya tanyakan kepada Kak. Terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatannya sudah bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Pokoknya diambil yang baiknya. Mohon maaf ya atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga di lain kesempatan masih bisa bertukar pikiran ya, sharing ilmu juga biar saling bermanfaat.